warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Rizky. Nah, di sini Kak Rizky akan membawakan sebuah cerita. Ceritanya yang berjudul Pertemuan Singa dan Harimau. Wah, pada penasaran kan? Yuk, kita tonton videonya. Di pagi yang begitu cerah, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Tapi dari kejauhan terdengar suara yang begitu menggelegar dan sangat menyeramkan. Suara itu kedengarannya berasal dari tengah hutan. Suara itu terdengar sangat mengerikan bagi penghuni hutan. Karena suara yang menggelegar itu berasal dari seekor harimau. Harimau tidak segan-segan untuk menghabisi semua penghuni hutan. Apabila dirinya sedang lapar dan tidak mendapatkan makanan yang cukup, maka jangan heran kalau harimau yang ganas akan mengamuk. Semua penghuni hutan takut kalau dirinya akan menjadi santapan. Santapan empuk dan lezat untuk harimau. Apabila mereka mendengar raungan harimau, maka hewan-hewan yang ada di hutan harus bersembunyi di tempat yang aman. Saat ini, mood sang harimau sangat kacau. Dikarenakan beberapa hari ini makanan milik harimau hilang begitu saja. Selera yang dimiliki harimau itu sama dengan si pencuri. Jadi harimau makin marah dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Wahai semua penghuni hutan, datanglah kemari dan berdiri di hadapanku semua. Teriak sang harimau. Semua hewan tidak ada yang berani berkutik karena hewan-hewan yang ada di hutan ini sudah paham dengan sifat yang dimiliki harimau. Apabila tidak ada satupun hewan yang muncul di hadapanku, maka semua hewan yang ada di hutan ini akan menjadi santapanku. Ancaman harimau tersebut. Wahai semua para penghuni hutan, siapa yang berani menghabiskan jatah makanku? Bentak harimau. Mendengar bentakan tersebut, nyali semua penghuni hewan lemas dan tidak menjangkau satu langkah pun. Karena tidak ada satupun yang mengakui kesalahannya, maka kalian semua harus menuruti perintahku, ucap harimau. Kalian semua harus berbaris menghadapku, bentak dari sang harimau. Ucapan harimau tak dihiraukan oleh semua hewan. Ini membuat amarah harimau makin meluap. Cepat, baris di hadapanku semua. Wow! Semua hewan menuruti perintah harimau agar keselamatan mereka terjamin walaupun tidak 100%.
Harimau mencium satu persatu dari hewan tersebut. Maka jika ada satupun dari mereka yang memakan makanan harimau, harimau tidak segan-segan memakannya hidup-hidup. Setelah melakukan proses yang panjang, harimau tidak menemukan satupun dari mereka yang memakan makanannya. Pelaku tersebut tidak ada di antara kalian. Jadi kalian aman dari cengkramanku, ucap sang harimau. Namun, kalian semua jangan senang dahulu, karena aku akan memberi tugas pada kalian semua, ucap sang harimau. Kalau boleh tahu, tugas apa itu harimau? Ucap sang rusa. Tugas kalian adalah mengumpulkan makanan untukku dalam beberapa hari ini, ucap sang harimau. Baiklah, semua perjanjian kita sepakati. Jadi mulai sekarang kalian bisa mencari makanan untukku, ucap sang harimau. Dengan terpaksa, semua penghuni hutan mencari makanan untuk harimau. Perbudakan tersebut terjadi selama beberapa hari. Hingga pada akhirnya, semua hewan terlihat kurus, hanya mencari makanan harimau saja. Setelah beberapa minggu, semua makanan yang ada di hutan mulai menipis dan penghuni lainnya risau sekali dengan makanan-makanan yang ada di hutan sudah pada habis. Pada suatu hari, ada salah satu penghuni hutan sedang mencarikan makanan untuk harimau. Tiba-tiba, ia mendengar suara geram hewan buas. Hewan itu langsung membalikkan tubuhnya ke belakang. Dan ternyata hewan yang membuntuti penghuni hutan itu adalah seekor singa yang gagah dan perkasa. Wahai Landa, mengapa kau berada di daerah kekuasaanku? Dan mengapa kamu membawa makanan sebanyak itu? Tanya singa kepada sang Landa. Tuan singa, aku minta maaf karena aku tidak tahu kalau ini daerah kekuasaanmu. Alasan aku membawa banyak makanan, kami ditugaskan untuk mencarikan makanan sebanyak-banyaknya kepada harimau, agar kami tidak menjadi santapan harimau, jawab Landa sambil ketakutan. Kenapa kalian yang disuruh mencarikan makanan buat harimau? Kenapa tidak harimau sendiri yang mencari makanannya? Tanya singa. Iya, beberapa minggu lalu makanan harimau telah hilang dan harimau menuduh hewan lemah seperti kami, ucap Landa. Namun setelah dibuktikan, kami sebagai hewan lemah tidak pernah mencuri makanan milik harimau. Sebagai hukumannya, kami tidak bersalah, tetapi disuruh mencari makanan untuk harimau, jawab si Landa. Oh, kalau begitu bawa aku ke tempat tinggal harimau rakus itu, jawab singa.
Singa dan landak pun pergi ke tempat harimau. Kemudian singa bertemu dengan harimau dengan maksud dan tujuan ingin memberi pelajaran kepada harimau rakus itu. "Hai harimau, bodoh," ucap singa itu. "Siapa kamu? Berani mengatakan aku hewan bodoh?" tanya harimau. "Apa kamu tidak bisa melihat siapa aku nih?" tanya singa. "Kenapa kamu memperlakukan hewan-hewan lemah ini sebagai budak? Apa kamu tidak bisa mencari makanan sendiri?" tanya singa. "Terserah aku dong, karena aku itu sebagai raja hutan di sini. Mereka semua yang hewan lemah harus menurut perintah raja," ujar harimau. "Sebenarnya raja hutan itu aku, bukan kamu, karena aku lebih bergagah dan perkasa," ucap singa. "Akulah raja hutan ini." "Baiklah, kita akan menguji kekuatan kita, siapapun yang berhak menjadi raja hutan," ucap singa. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara singa dan harimau. Mereka saling beradu kekuatan. Namun di antara mereka itu sama-sama memiliki kekuatan yang bagus, sehingga perkelahian tersebut tidak ada yang menang. Dan pada akhirnya di hutan tersebut tidak ada lagi hewan buas seperti harimau dan singa. Kini kondisi hutan tersebut menjadi lebih aman dan tentram. Nah, pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah kita itu dilarang memperbudak makhluk hidup yang terlihat lemah di mata kita hanya karena kita lebih kuat dari mereka, lebih gagah atau perkasa dari mereka. Sesuatu yang terlihat kecil belum tentu bisa dikatakan lemah, karena sejatinya semua makhluk itu sama. Jadi hiduplah dengan rukun dan adil agar semua damai dan tentram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.